sayang sekali kita kembali bertemu kali ini dalam suasana ya sedikit kecewa lah. Ya, kalau bisa bilang sedikit ya sebenarnya cukup cukup kecewa ya. Kita gagal. Jadi katakan seperti itu, gagal ke Olimpiadanya, tapi untuk tim ini aku nggak rela bilang gagal. Tim ini sangat-sangat luar biasa. Apresiasi tentu untuk pemain, hormat kekalahan ini. Ya memang kita kecewa, tapi ada kebanggaan di sana. 1-0 melawan Guinea, wakil Afrika kemarin. Yang sebenarnya kalau menurutku ya secara permainan Guinea ini nggak spesial-spesial banget. Tapi Saf, dalam pengamatanmu kemarin, apa yang sebenarnya kita membuat susah nih untuk paling nggak menciptakan peluang ya. Kemarin itu minim sekali kita menciptakan peluang, dan dalam dua-dua ya kita selalu kalah. Tapi secara permainan kita sebenarnya oke. Cenderung Guinea itu finishingnya nggak begitu bagus. Tapi menurutmu apa yang bikin kita sangat sulit untuk melawan Guinea kemarin dan nggak bisa menang? Apakah faktor wasit? Iya, bukan wasit juga sebenarnya. Tapi gini, kalau lihat waktu mereka menyerang pertahanan Guinea kemarin, itu agak panik-panik. Kelihatannya agak panik tuh. Terutama Witan Sulaiman itu kemarin juga ya kita tahu sempat cedera kan itu kepalanya. Nah, iya. Dipaksa main, kemudian Marcelino Ferdinand yang kata Coach Sinteyong ada masalah di kakinya juga dipaksa main. Itu kan memberikan keraguan bagi mereka gitu. Jadi para penyerang yang sedang dilanda beberapa masalah kesehatan inilah yang membuat kurang tajamnya sisi depan Indonesia kemarin. Dia juga ditambah panik karena bagaimana back Guinea besar-besar kayak Lukaku semua kan kulihat tuh. Iya. Jadinya dia berhadapan dengan pemain yang mungkin menurut mereka ini lebih besar. Jadi mereka agak ya gugup, kurang pede gitu. Ini aku lihat bukan seperti Indonesia waktu di Piala Asia U23 kemarin. Ini kembali lagi seperti ya sebelum-sebelumnya ya. Tapi aku apresiasi dengan sisi belakang karena mereka mampu memberikan segalanya, terutama penyelamatan Ciamik dari Nathan Chu kemarin itu, dan Dewangga yang masuk di babak 2 juga ya bagus permainannya. Intinya yang buat timnas Indonesia kesulitan mencetak gol itu adalah panik dan gugup. Lalu kemarin juga itu sudah ada beberapa peluang yang di dekat gawang ya waktu mereka dribble, tapi mereka masih tidak berani oper ke kawan yang lebih berpotensi untuk mencetak gol gitu. Kadang shooting sendiri, kadang dribble tidak jelas gitu. Ya itu kan apalagi kalau bukan namanya gugup gitu kan. Jadi intinya dua masalah itu aku harap jangan sampai terjadi di ya laga-laga berikutnya, terutama untuk timnas Indonesia senior yang akan berlaga melawan Irak. Ini Irak ya. Itu aja. Ya benar ya. Kita kalau bisa dibilang sebenarnya secara total sebenarnya pemain ini kalau dibilang gugup ya, ini sudah mulai rileks lagi kalau menurutku ya, mulai rileks lagi, tapi tidak seperti ketika kita lawan Jordania di Piala Asia atau lawan Korea gitu loh. Tapi sebenarnya ketegangan itu muncul kan mulai ketika kita lawan Uzbekistan ya. Uzbekistan kemudian lawan Irak itu kita seperti terbebani. Nah pemain cukup enjoy, tapi sayangnya ya menurutku sisi kreativitas ya di lini belakang oke. Tengah ke depan ini yang kurang ya. Ya kita terlalu berharap dengan Marcelino, sementara karena Marcelino pun dia lebih bermain di tengah ya, karena sudah nggak ada Hubner absen, Elkan Bagot juga nggak ada, Rizky itu nggak ada, jadi Nathan Chu lebih
ke belakang, pertama bersama Komang dan Ferrari, jadi dia dipaksa di tengah bersama Ivar Jenner, dipaksa jemput bola gitu, jadi itu kurang efektif. Efektifnya tuh di akhir sebenarnya, akhir babak kedua ketika Dewa nggak masuk, Nathan bisa jadi defensive mid, si Marcelino lebih bisa sebagai winger, dan itu posisi idealnya selama ini yang aku lihat. Marcelino idealnya sebagai winger ya tapi sebenarnya ada juga wasit juga jadi sorotan ini menurutku ya. Keputusannya sedikit ya agak berat sebelah, meskipun nggak separah misalnya kita lawan Qatar di Piala Asia, tapi ini sebenarnya kita kan kebobolan satu-satunya dari penaltinya Guinea ya, dan ini aku nangkep nih waktu Witan ya yang dianggap melakukan pelanggaran Nios. Ini kalau aku nggak salah lihat ya, ini di luar kota nih. Menurut gimana nih, Yos? Ya memang kan kemarin sebenarnya kejadian gol Guinea ini ya, yang dari titik putih penalti ini kan sebenarnya akibat dari counter attack ya, dari serangan balik. Sebenarnya momentum itu kan hadir ketika ya timnas Indonesia habis dari set piece begitu ya, dari set piece, tetapi ternyata memang pemain jumlahnya terlalu banyak di luar, sehingga dapat di counter dengan sangat cepat gitu oleh pemain Guinea yang memang dalam posisi transisi negatif ya. Tampak pemain kita ini belum dalam strukturnya belum baik gitu kan, sehingga dapat sekitar 4-3 waktu itu di titik penalti. Kemudian ya memang lagi-lagi kita lihat lagi kalau kontroversialnya Witan ini pelanggaran ya yang di kotak penalti ini kan ya ada yang bilang memang di luar kotak penalti tipis, memang ada sentuhan sedikit yang kena gitu. Kalau aku memang beranggapan itu kalau sentuhannya memang wajar ya, memang wajar untuk penalti, tetapi posisinya yang di luar gitu ya, yang di luar kotak ini kan menjadi sedikit kurang untuk di review begitu. Harusnya pasti tak atau enggak, memang ya kekurangannya itu tadi karena memang tidak dilengkapi oleh teknologi kan di VAR, jadi ya susah untuk memastikan bahwa ini pelanggaran atau bukan itu. Tapi memang ya terlebih lagi kalau tidak dilengkapi teknologi, kemudian wasit juga sudah menginterpretasikan itu pelanggaran, ya mau bagaimana lagi gitu kan ya. Jadi ya 1-0 untuk penalti keunggulan Guinea ini ya boleh dibilang kita harus terima, karena ya protes tidak bisa ya, karena tidak ada VAR itu tadi ya. Susah itu sebenarnya VAR-nya aja. Masalah wasit mau kepemimpinan wasit dibilang ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, kalau ada VAR pun tetap masih bisa sedikit kita berpotas-potas ria. Ini sudah pelanggaran 50-50 gitu di luar kotak atau ada yang di dalam kotak, atau sentuhan sedikit atau sentuhan banyak ya, apalagi nggak ada VAR ya susah begitu untuk kita lihat secara ini lebih jelas lagi ya, lebih dalam ya. Walaupun sebenarnya sangat disayangkan ini, padahal memang kalau kita kemarin sempat perhatikan laga playoff ini kan sempat ditonton oleh presiden tertinggi Asosiasi Sepak Bola dari FIFA. Harusnya kan ya Presiden Gianni Infantino ini harusnya tahu dong permasalahan sepak bola ini, kenapa main bisa di DTC seperti Mas Prancis kemudian tidak dilengkapi VAR. Harusnya dia paham atas kejadian-kejadian yang kemarin ia saksikan di laga timnas Indonesia lawan Guinea ini. Ya kedepannya harusnya ada pertimbangan lagi dari FIFA untuk benar-benar memastikan bahwa laga penentuan itu harus disertai dengan infrastruktur yang memadai, juga teknologi yang memadai, agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang di laga-laga berikutnya. Betul ya, jadi aneh sebenarnya ketika Piala Asia U23 dan Piala Afrika U23 itu pakai VAR ya, dua-duanya pakai VAR, teknologi VAR, dan ketika playoff Olimpiade ini tanpa VAR, dan itu bahkan beritanya itu pun FIFA mengupdate itu kalau nggak salah di hari pertandingan, ada beberapa jam sebelum pertandingan gitu. Jadi kita semua juga nggak tahu ini sebenarnya ada VAR atau enggak. Bahkan sebelumnya juga ada beredar kan kalau si Vakon Pudom itu yang wasit VAR Thailand yang selalu
Jadi kita sial itu katanya mimpin lagi, ternyata bahkan tanpa VAR, jadi 100% wasit di lapangan gitu. Tapi ya, dan ini pun playoff Olimpiade kali ini baru pertama kali diselenggarakan di venue Olimpiadenya. Jadi karena ini di Paris ya kan, terus diselenggarakan di Paris. Sebelumnya itu pakai sistem 2 leg. Nah, ini baru pertama kali dicoba sistem one match ya, 1 kali pertandingan aja. Dan ya sebenarnya ya itu benar, setuju tadi yang kamu bilang hadirnya Presiden FIFA, tapi ya seharusnya ya memang untuk kedepannya lah. Tapi masalahnya kan ini Olimpiade kan bukan itu ya, bukan agenda FIFA. Tapi ya kedepannya mungkin bisa diupayakan untuk bekerja sama dengan FIFA dan menggunakan stadion juga yang proper lah. Kemarin itu kan cuma lapangan latihan yang tribunnya pun paling nggak sampai 1.000 penonton itu. Jadi ya harusnya depannya lebih diperhatikan lah, karena kan ini juga cabur sepak bola di Olimpiade ini salah satu yang paling bergengsi gitu lah.